udah tahu. Makanya ada istilah pandangan pertama adalah terketupnya pintu cinta. Ada juga istilah dari mata turun ke hati. Ada juga lagu mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Karena dari melihat, dari mendengar, dari tahu, maka muncul rasa cinta. Gini aja, bapak sama ibu sampai sekarang bisa saling mencintai, menikah, punya banyak anak. Itu kan bisa saling cinta awalnya gara-gara kenal ya Pak. Kalau gak kenal, dikenalkan. Bapak-bapak dulu kenal atau dikenalkan Pak? Dikenalkan. Masih emut, bapak-bapak dikenalkan. Dari kenal muncul cinta, dari tahu muncul cinta. Beda sama orang yang tidak kita tahu. Jauh dari Cimanggu ini ada yang namanya Date Masamune, ada yang namanya Lirham, ada yang namanya Kimi Maoyo Ole, ada yang namanya Ragnar Lothbrok. Tapi kenapa ibu-ibu tidak mencintai Ragnar Lothbrok? Kenapa Bu tidak mencintai Ragnar? Iya, boro-boro cinta tahu aja enggak, betul? Begitulah Bu, kalau tidak tahu tidak cinta. Kalau pengen cinta harus tahu. Makanya aneh Bu, kalau ada seseorang yang ngaku-ngaku cinta tapi tidak tahu siapa yang dicintainya. Bro, gue cinta sama si dia bro. Si dia siapa? Gak tahu. Namanya siapa? Gak tahu. Orang mana? Gak tahu. Nah, yang seperti ini namanya CNNC, cuma ngaku-ngaku cinta. Supaya kita tidak termasuk orang yang cuma ngaku-ngaku cinta, maka mulai dari detik ini, mulai dari hari ini, kita terus untuk selalu belajar sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cara yang kedua untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan ihya sunnati, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Menghidupkan apa Bu? Sunnah-sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia bersamaku di surga. Jadi menghidupkan sunnah Nabi, melestarikan sunnah Nabi, ini salah satu cara yang paling efektif untuk meraih cinta dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi bilang, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa saya yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Apapun itu sunnahnya Bu, baik yang kecil ataupun yang besar, baik sedikit ataupun banyak, usahakan untuk selalu mengamalkan sunnah Nabi. Misalnya Bu, sunnah Nabi yang simpel Bu, sunnah Nabi yang mudah diamalkan, sunnah tentang makan. Sunnah tentang apa Bu? Makan. Tentang daharnya Bu. Tentang dahar. Ketika ibu-ibu dalam keadaan junub atau belum mandi besar, kemudian ingin makan, maka disunahkan untuk wudu terlebih dahulu. Apa dulu Bu? Wudu terlebih dahulu. Itu sunnah Nabi Bu. Dan masih banyak sunnah lain terkait dengan makan. Bismillah sebelum makan, itu sunnah. Cuci tangan sebelum makan, itu sunnah. Makan sambil duduk, itu sunnah. Makan tidak sambil nyarande, itu sunnah. Makan tidak sambil telungkup, itu sunnah. Makan pakai tangan kanan, itu sunnah. Makan pakai 3 jari, itu sunnah. Makan dari bagian pinggir, itu sunnah. Makan ketika makanan tidak terlalu panas, itu sunnah. Alhamdulillah setelah makan, itu sunnah. Menjilati jari setelah makan, itu sunnah. Cuci tangan setelah makan, itu sunnah. Makan jenang sama kopi, itu ngeunah. Leres Pak? Lajengkeun? Apalagi Bu, kalau kita melakukan atau menjalankan sunnah Nabi yang sudah jarang dilakukan oleh orang-orang. Misalnya sunnah ketika ada iring-iringan yang membawa jenazah akan dimakamkan, kita disunahkan untuk berdiri melihatnya, untuk menghormatinya Bu. Sampai jenazah itu dibawa ke kuburan, sampai jauh atau sampai sudah tidak terlihat, disunahkan berdiri dan melihatnya.
Itu sunnah Nabi, Bu. Tapi sudah jarang dilakukan. Leres dah, Bu? Leres. Bahkan mungkin ibu-ibu baru tahu sekarang. Leres dah, Bu? Nah, itu sunnah Nabi. Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi yang sudah jarang dilakukan oleh orang-orang, maka kita mendapatkan dua pahala. Pahala menjalankan sunnah dan pahala menghidupkan sunnah. Masya Allah. Lajengkeun cara yang keberapa? Nuska sabaraha? Tilu, yaitu iktsar shalawatu alaih, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Raudhul Muhibbul Fani disebutkan ciri-ciri cinta kepada Nabi itu memperbanyak pujian dan salawat kepada Nabi. Memperbanyak apa, Bu? Salawat kepada Nabi. Harus digarisbawahi ya, memperbanyak. Kalau sekedar salawat itu kewajiban kita. Kewajiban kita setiap hari salawat. Bahkan dalam sholat pun ada salawatnya. Ketika tasyahud kan ada salawatnya. Kewajiban kita adalah salawat. Tapi kalau memperbanyak salawat adalah wujud cinta kita kepada Nabi. Siap, Bu, kita sama-sama bersolawat? Siap. Perbanyak solawat, baik yang sendiri atau berjamaah, baik yang dibacanya pakai lagam atau yang dibaca tidak pakai lagam, baik yang dibacanya pakai sayyidina atau dibacanya tidak pakai sayyidina. Yang penting kewajiban kita semua adalah bersolawat. Siap solawatan? Siap kompak? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sasarannya salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sebelah kanan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Sadayana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang di kiri. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
ilahi nafisil kurba minal asina wal akba wa kulli baliyati wa waba bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali deh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yo saudara. Itu orang dibarengin game. Kalau dibarengin. Puasa. Laku kita jalan aja. Ayah jadi kaya. Lajengkan Bu, lajengkan. Masih siap? Masih siap repe? Siap rapi? Siap. Nabi Muhammad SAW adalah insanul kamil, manusia yang paling lengkap, manusia yang paling sempurna. Dilihat dari berbagai seginya, beliau adalah orang yang paling istimewa, yang paling layak untuk dicintai, yang paling layak untuk dikagumi. Al-Amin, itu gelar Nabi. Yang mulia, itu akhlak Nabi. Yang sabar, itu sifat Nabi. Yang ikhlas, itu niat Nabi. Yang luas, itu pengetahuan Nabi. Yang tinggi, itu budi pekerti Nabi. Yang banyak, itu jasa-jasa Nabi. Yang benar, itu risalah Nabi. Yang melekat, itu iman dan takwa Nabi. Yang sederhana, itu kehidupan Nabi. Yang bercahaya, itu wajah Nabi. Yang bening, itu hati Nabi. Yang suci, itu jasad Nabi. Yang rajin, itu ibadahnya Nabi. Yang gagah, itu keberanian Nabi. Yang adil, itu kepemimpinan Nabi. Yang indah, itu persahabatan Nabi. Yang sakinah mawaddah warahmah, itu rumah tangga Nabi. Masya Allah. Dengan segala keistimewaan dan kehebatannya, banyak sekali tokoh-tokoh dunia meskipun bukan Islam mengapresiasi, mengakui dan mengagumi kehebatan Nabi Muhammad SAW. Misalnya di Amerika ada ilmuwan Bu namanya Michael Hart. Siapa Bu? Michael Hart. Di sini ada putra ibu yang namanya Michael Hart. Ujang Hart, Karyo Ujang Hart. Gak ada ya, karena memang Michael Hart ini nama Amerika. Jadi di Amerika ada ilmuwan Michael Hart. Dia menulis buku Pak, sengaja menulis buku. Judul bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia dalam sejarah. Diurutkan Pak, ditertibkan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia dalam sejarah. Di posisi kedua, Michael Hart menempatkan Sir Isaac Newton, ilmuwan Inggris. Di posisi ketiga, Michael Hart menempatkan Nabi Isa alaihi salam. Dan ternyata di posisi pertama, Michael Hart menempatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu-ibu ditanya siapa sih orang yang paling berpengaruh di dunia, jawabannya siapa Bu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Michael Hart sampai menulis buku seperti itu Bu, menempatkan Nabi Muhammad di posisi pertama. Kata Michael Hart, saya percaya
bahwa Muhammad adalah satu-satunya orang yang paling berhasil di dunia dalam dua sisi, urusan agama dan urusan akhirat. Masya Allah. Kalau tadi Bu, kata Michael Hart, Sir Isaac Newton, seorang ilmuwan, itu hanya berhasil dalam urusan dunia Bu, makanya ditempatkan dalam posisi kedua. Kemudian kata Michael Hart, kalau Nabi Isa, kenapa sih di posisi ketiga? Karena Nabi Isa hanya berpengaruh dalam urusan akhirat, urusan agama. Tapi Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad di posisi pertama karena beliau berpengaruh sukses dalam dua sisi, urusan dunia dan urusan akhirat. Masya Allah. Ilmuwan yang Ira tadi sebutkan, Pak Michael Hart, itu bukan Islam. Itu bukan Islam, tapi Nasrani, Kristen. Meskipun Kristen, dia mengidolakan Nabi, sampai menulis buku tentang Nabi. Masih banyak orang non-muslim lain seperti Martin Lins, ada Ken Armstrong, Mahatma Gandhi, mencintai Nabi, kagum kepada Nabi, tapi sayangnya tidak dapat hidayah. Nah kita Bu sebagai umatnya, umat Nabi yang dirindukan oleh Nabi, didamba-dambakan oleh Nabi, masa sih kita nggak cinta? Masa sih kita kalah sama mereka yang bukan Islam? Seharusnya kita lah yang paling besar cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diharapkan cinta kepada Nabi bukan ketika muludan saja. Cinta ke Nabi tong saukur pas muludan. Tapi setelah acara ini pulang ke rumah masing-masing, besok, lusa dan seterusnya, di hati kita selalu ada cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikannya sebagai teladan hidup. Kemudian Ilal mohon doanya untuk saudara-saudari kita yang sedang tertimpa musibah, kecelakaan, sedang sakit, atau misalnya bapak dan ibu ada yang terlilit hutang, punya keperluan besar, perlu uang gede, maka kita sama-sama berdoa dengan hajat keperluan masing-masing. Niatkan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Ibu sono kene masih rindu? Kita lanjut rindu-rinduannya di media sosial. Bapak-bapak, ibu-ibu, AA, tete-tete semuanya, kalau ingin melihat video-video Kak Ilal, silakan buka di YouTube. YouTube-nya Ilal Channel. Ilal Channel. Nawan Bu? Ilal Channel ini. Ilal Channel. Nah langsung aja dibuka di YouTube. Insya Allah semua videonya bermanfaat Bu. Atau misalnya di Instagram juga boleh. Silakan buka Instagram @ilalaksi. Instagramnya apa? @ilalaksi. Itu yang berdua Bu, anu duaan. Kalau yang masing-masingnya juga ada Bu. Instagram yang masing-masing @ilyasawijaya, @alyasawijaya, double S, @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Atau di Twitternya juga sama, @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Siap Bu? Siap mau? Siap mengamalkan ilmu. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Alhamdulillah Bapak, Ibu, panitia semuanya acara sukses. Alhamdulillah tidak hujan ya. Nanti kalau Ilal kesini lagi, ada acara lagi. Yang sekarang belum punya anak nanti sudah punya anak. Amin. Amin.
Anaknya kembar, amin. Ibu-ibu yang sekarang emasnya masih bergram-gram, hilal kesini lagi nanti udah sekilo. Amin tuh 1000, amin. Amin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nih bang, lagi bang. Hah? Bayar jauh. Baik, beranjak ke acara yang terakhir yaitu doa dan penutup.